Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari ini? Masih semangat puasa? Kita percaya kuasa Roh Kudus dicurahkan untuk bangsa ini. Mari kita bawa hidup kita untuk lebih lagi berdoa untuk bangsa ini. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, Kamu bawa bangsa kami Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan, penuhi bangsa ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
bangsa ini, di bangsa ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus di bangsa ini, di bangsa ini mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanlah, mengalir Roh Kudus. Kau mengalir di bangsa kami ya Roh Kudus. Kuasamu, mengalirlah kuasamu ya Roh Kudus. Pulihkanlah, pulihkanlah, selamatkanlah bangsa kami ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Setiap belenggu dosa. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bekerja ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau yang bekerja, Kau yang menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang berkuasa di bangsa kami ya Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu.
berhembuslah, berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ini doa kami Tuhan, kami rindu kuasa-Mu dicurahkan di bangsa kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi di bangsa kami. Kami percaya urapan-Mu mengalir, urapan-Mu menyembuhkan, urapan-Mu memulihkan Tuhan, membebaskan setiap belenggu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu membawa kami Tuhan, untuk kami lebih lagi memiliki hati untuk bangsa ini Tuhan.
dan berdoa untuk bangsa ini. Urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang berjumpa kembali di saat teduh dan juga di puasa raya yang kita laksanakan selama seminggu ini. Hari ini Rabu tanggal 24 September kita melaksanakan puasa raya pada hari yang ketiga. Tema puasa pada minggu ini adalah doa yang mengubah bangsa. Kita ambil dari ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 2 dan 3. Dikatakan berdoalah untuk raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai. Kehidupan yang bermartabat, yang didedikasikan untuk Tuhan, hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, Juru Selamat kita. Ya, subtema pada hari ini adalah doa menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita masih ingat, masih segar dalam ingatan kita bahwa hampir sebulan yang lalu, tepatnya 3 minggu, pada tanggal 25 Agustus ada demo yang terjadi di kota, di bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 28 Agustus demo berlangsung dengan cukup menghebohkan dengan meninggalnya seorang pengemudi ojol, di mana hal itu membuat masyarakat Indonesia semakin marah dan ada demo lanjutan di tanggal 29 dan 30 Agustus dengan aksi-aksi anarkis, dengan pembakaran, dengan penjarahan, dan muncullah yang namanya tuntutan 17/8 dari masyarakat Indonesia. Nah, kita mau belajar dulu apa sih tuntutan yang diminta oleh masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia merasakan bahwa keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Kita mau lihat poin-poin apa saja di tuntutan 17/8. Yang pertama ditujukan kepada Presiden supaya menarik TNI dari pengamanan sipil dan investigasi tewasnya Afan Kurniawan selaku pengemudi ojol. Dan juga tuntutan kepada DPR untuk merevisi gaji, tunjangan, fasilitas, bahkan pensiun. Semuanya harus bersifat transparan dan setiap anggota DPR untuk diaudit. Dan kemudian tuntutan juga ditujukan kepada partai politik untuk memberikan sanksi terhadap kader yang tidak etis. Dan juga masyarakat minta supaya partai politik berpihak kepada rakyat. Kemudian ada juga kepolisian supaya mereka menghentikan kekerasan dan patuh terhadap SOP yang ada terkait masalah demonstrasi, terhadap masalah demo. Dan juga tuntutan diberikan kepada TNI supaya TNI tidak memasuki ruang sipil dan pengamanan sipil dan tidak mengambil alih fungsi Polri. Dan terakhir adalah tuntutan kepada pemerintah supaya masyarakat diberikan upah yang layak dan mencegah terjadinya PHK. Tuntutan 17 tuntutan ini bersifat pendek, artinya masyarakat itu pengen supaya dalam seminggu tuntutan ini bisa dipenuhi. Dan juga ada plus 8, ada juga tuntutan dalam jangka yang panjang. Masyarakat memberikan waktu setahun untuk pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Poinnya terkait apa? Terkait yang pertama adalah reformasi DPR, kemudian partai politik harus mempublikasikan laporan keuangannya secara transparan, kemudian meninjau sistem perpajakan, dan juga undang-undang perampasan aset koruptor supaya disahkan, karena hal ini juga cukup meresahkan masyarakat, karena angka korupsi di Indonesia terbilang sangat tinggi. Kemudian ada reformasi kepolisian dan TNI juga diminta kembali kepada fungsinya. Kemudian masyarakat juga menuntut supaya memperkuat lembaga pengawas independen, dan yang terakhir adalah kebijakan ekonomi dan tenaga kerja. Inilah yang dituntut oleh masyarakat Indonesia supaya keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di bangsa kita. Cerita ini kita bisa belajar dari kitab Ester, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di kitab Ester, pada saat itu Haman bisa meyakinkan Raja Persia
untuk membuat ketetapan membunuh bangsa Yahudi. Hal ini mungkin menggambarkan bagaimana kondisi, sama seperti kondisi bangsa kita, bahwa ada banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak sesuai, mungkin dipertanyakan, mungkin membuat orang resah seperti itu. Dan kita juga bisa belajar dari Esther ketika apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan kondisi seperti itu. Nah, Esther mengalami dilema karena ketika dia datang kepada raja tanpa diundang, itu adalah tindakan yang bisa mendatangkan ganjaran hukuman mati untuk dia. Kalimat yang paling keren menurut saya ketika Esther berbicara, kalau terpaksa aku mati dan biarkan aku mati. Dia mengambil peran bahwa aku harus ngomong kepada raja. Dan dia minta bantuan kepada bangsa Yahudi supaya mereka berpuasa, sehingga mereka hati raja bisa diubahkan melalui puasa dan doa mereka. Nah, inilah gambaran inilah yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau mengambil peran, kita mau mengambil sebuah tindakan yang diperlukan untuk bangsa kita. Dan juga mungkin kita juga bisa belajar dari peran si raja, yaitu bagaimana raja ketika dia membuat keputusan, dia tidak bisa mencabut keputusan itu. Tetapi karena hikmat Tuhan memberikan hikmat, akhirnya raja menambahkan ketetapan-ketetapannya. Jadi di zaman itu ketika raja sudah memberikan ketetapan, maka hal itu tidak bisa dirubah. Tetapi puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan hikmat, sehingga raja itu menambahkan ketetapan yang baru, supaya bangsa Yahudi boleh memberikan perlawanan ketika pemberontakan itu terjadi, ketika pembunuhan itu terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gambaran Esther ini bisa memberikan gambaran bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita percaya bahwa kita bukan berasal dari dunia ini. Kita hidup saat ini dalam masa-masa pengasingan, sama seperti bangsa Yahudi hidup dalam masa pengasingan di suku Persia. Dan ketika itu uniknya kitab Esther ini adalah nama Tuhan tidak pernah disebutkan. Seakan-akan sangat sinonim dengan keadaan kita saat ini, bahwa ketika demo terjadi, ketika ada pemerintah yang sedang bergejolak, kita bisa merasakan ketidakhadiran Tuhan di bangsa ini. Sama seperti ketika Esther mengalami hal itu. Dan juga begitu di zaman Esther juga banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran moral yang juga terjadi. Kalau misalnya kita mau melihat, kita bisa berkaca pada bangsa kita saat ini, itu juga yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dalam kekacauan. Tuhan bisa bekerja ketika masyarakat, ketika pemerintah melanggar moral. Kita di kitab Esther ini kita bisa belajar bahwa kita bisa percaya kepada Bapa, supaya Bapa berdaulat atas bangsa ini, supaya Bapa bisa bertindak di bangsa ini. Kitab Esther memberikan wawasan kepada kita bahwa Tuhan bisa menggunakan orang atau situasi apapun untuk menggenapi janji Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di kehidupan kita. Nah, kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini, kita mau buka di Mika 6 ayat ke-8. Dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Poin apa yang bisa kita ambil dari cerita atau khotbah yang saya tadi sampaikan adalah yang pertama, Tuhan itu menghendaki agar hukum ditegakkan dan keadilan mengalir seperti sungai. Kita bisa baca di Amos 5 ayat 24, dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir.
Bapa bisa menggunakan setiap hal dalam kehidupan kita supaya keadilannya dan kebenarannya dinyatakan. Kalau misalkan saat ini Bapa menyatakan keadilan dan kebenarannya melalui masyarakat Indonesia yang melakukan demo, maka kita boleh memperoleh hati yang tenang supaya membiarkan Tuhan bekerja dalam demo tersebut. Dan juga poin yang kedua adalah korupsi, ketidakadilan, dan penindasan adalah dosa yang harus kita lawan lewat doa syafaat. Jadi jangan sampai kondisi yang saat ini terjadi, entah itu korupsi, ketidakadilan, atau berita-berita yang terjadi, justru membuat kita tidak melakukan sesuatu, justru membuat kita pasif, justru membuat kita takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya masih ingat sebuah ilustrasi di mana ketika ada sebuah cerita, ada suami melakukan KDRT, maka respon dari sang istri itu sangat menentukan bagaimana pandangan Tuhan terhadap istri tersebut. Kita bukan berarti membenarkan tindakan suami yang melakukan KDRT, tetapi jangan sampai si istri ini akhirnya tidak menghormati sang suami. Kenapa? Karena kalau misalkan sang istri melakukan hal tersebut, maka dia pun akhirnya ikut jatuh ke dalam dosa. Sama halnya dengan yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Apapun yang terjadi, yuk kita ambil bagian, kita mau melakukan bagian kita. Kita tidak mau pasif, kita tidak mau berdiam diri, tetapi kita mau melakukan sebuah tindakan yang bisa, yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir adalah gereja berdoa supaya sistem hukum dibersihkan dan kebenaran ditegakkan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang kendali atas bangsa ini. Kita percaya, kita mau melakukan bagian kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Biarkan itu membuat kita semakin terbang tinggi, membuat kita semakin memperluas kapasitas kita, membuat kita semakin dekat kepada Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan, Yesus. Sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Mari kita berdoa, Yesus. Bapak, saat ini kami bersatu hati, kami berdoa khusus bagi aparat penegak hukum ya Bapak, untuk hakim, jaksa, polisi, dan KPK, agar
lembaga ini bebas dari korupsi dan keadilan. Harga yang harus dibayar, mereka berani menanggung semua itu. Roh takut akan Tuhan ada pada aparat penegak hukum. Kami curahkan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya lembaga ini kembali memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Engkau bekerja melebihi dari apa yang kami doakan. Kami percaya Engkau sanggup menimbulkan pemimpin-pemimpin baru, membangkitkan pemimpin-pemimpin baru yang membawa perubahan untuk aparat penegak hukum. Kami juga berdoa untuk masyarakat Indonesia yang melakukan demo, ketika mereka mau menyampaikan, ketika mereka mau menginginkan keadilan dan kebenaran, biar nanti itu disampaikan dengan damai. Mereka bisa menyampaikan dengan cara yang baik, sehingga hal itu bisa diterima dan bisa direspon oleh pemerintah. Kami berdoa ya Bapak, tidak ada lagi korban yang melayang, tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi, karena itu merugikan semua pihak di bangsa ini. Kami juga berdoa untuk kami, anak-anak-Mu ya Bapak, untuk gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, supaya kami punya respon yang benar terhadap situasi ini. Kami mau menggunakan saat-saat yang ada ini untuk memperluas kapasitas kami, untuk memperluas iman kami, untuk meningkatkan doa-doa kami kepadamu, untuk menunjukkan kepada orang-orang yang terhilang bahwa ada kasih, ada Kristus yang berkuasa atas bangsa ini. Kami mengucap syukur Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau berdaulat atas bangsa kami. Engkau ingin keadilan dan kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Kami percaya Engkau mampu melakukan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari ketiga saya mendorong, memberikan semangat kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya tetap semangat untuk puasa dan untuk mendengar kebenaran-kebenaran, memuji Tuhan di hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.